Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Implementasi Sistem Pencegahan Kebocoran Data atau Data Loss Prevention atau DLP pada jaringan. Nah, adapun saya, Ajeng Nyoitan Pratiwi dengan NIM 231031108 dan teman Saya Harvika Malia Suryadi dengan NIM 231031065. Baik, saya akan masuk ke bagian latar belakang. Di era digital, data menjadi aset vital organisasi. Meningkatnya lalu lintas data menimbulkan risiko kebocoran yang merugikan secara finansial dan reputasi. Rata-rata kerugian akibat kebocoran data mencapai USD 4,45 juta. Data Loss Prevention atau DPL hadir sebagai solusi untuk mendeteksi dan mencegah kebocoran data. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti konfigurasi kompleks dan false positif tinggi. Dengan berkembangnya model kerja hybrid dan cloud, dibutuhkan DLP yang adaptif dan terintegrasi. Penelitian ini mengkaji pengembangan kerangka kerja DLP yang efektif guna memperkuat keamanan data dalam jaringan organisasi modern. Nah, selanjutnya masuk ke slide tujuan. Yang pertama, untuk merancang dan mengimplementasikan sistem data loss prevention DLP yang adaptif, terintegrasi, dan efektif dalam mencegah kebocoran data di jaringan organisasi modern. Kedua, untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kebocoran data serta menganalisis solusi berbasis teknologi terkini seperti User Behavior Analysis, UBA, dan Zero Trust Architecture. Yang ketiga, untuk menyusun framework implementasi DLP yang dapat diterapkan sebagai pedoman praktis oleh organisasi dalam meningkatkan keamanan data mereka. Nah, adapun metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis untuk merumuskan strategi implementasi DLP pada jaringan organisasi. Nah, pendekatan ini itu dipilih karena memungkinkan pengumpulan dan analisis berbagai hasil penelitian dan laporan industri yang relevan, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh tentang praktik terbaik, tantangan dan solusi dalam penerapan DLP yang adaptif dan terintegrasi di lingkungan jaringan modern. Nah, dengan demikian penelitian ini lebih menekankan pada analisis mendalam dari berbagai sumber literatur yang relevan dan terkini. Selanjutnya, konsep Data Loss Prevention atau DLP. Nah, Data Loss Prevention DLP adalah teknologi keamanan informasi yang dirancang untuk mencegah kebocoran atau kehilangan data penting ke pihak yang tidak berwenang. Nah, di era digital saat ini, data menjadi aset sangat berharga sehingga kebocoran sangat berdampak yang serius secara finansial, hukum, dan reputasi. DLP bekerja dengan mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan data yang sensitif dalam bentuk file, email, atau teks pada 3 kondisi utama, yaitu data in use atau data yang sedang digunakan, data in motion atau data yang sedang dikirim melalui jaringan, dan data at rest atau data yang tersimpan di perangkat. Nah, sistem ini memanfaatkan content inspection dan contextual analysis untuk memahami isi dan konteks penggunaan data seperti siapa pengguna dan dari perangkat mana data diakses. Selanjutnya, identifikasi permasalahan dan titik rawan kebocoran data. Kebocoran data dalam organisasi umumnya disebabkan oleh 3 hal utama, yaitu penggunaan perangkat endpoint tanpa kontrol, akses pengguna yang tidak dilawasi, dan pengiriman data tanpa enkripsi. Faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah kurangnya segmentasi jaringan, minimnya klasifikasi data sensitif, serta tidak adanya kebijakan proteksi yang dinamis dan berbasis konteks. Oleh karena itu, framework ini difokuskan pada pemantauan perilaku pengguna melalui UBA.
klasifikasi otomatis data sensitif, serta menerapkan kebijakan proteksi berbasis konteks dan perangkat. Selanjutnya adapun prototip sistem kami, yaitu prototip ini menampilkan sistem DLP yang berfungsi mendeteksi dan mencegah kebocoran data secara real-time. Pengguna dapat mengunggah file dan jika terdeteksi data sensitif seperti NIK atau email, sistem akan memunculkan peringatan dan memblokir tindakan tersebut. Dashboard admin menampilkan statistik pelanggaran, aktivitas mencurigakan, dan log interaksi pengguna. Desain ini mengintegrasikan konsep data in use, data in motion, dan user behavior monitoring untuk membantu organisasi melindungi data secara adaptif, responsif data, dan terstruktur. Nah, pada file upload panel fungsinya untuk tempat pengguna mengunggah file. Dengan simulasi, sistem akan memindai konteks file secara otomatis. Tujuannya untuk mendeteksi apakah file mengandung informasi sensitif seperti NIK, email, data pelanggan, nomor kartu kredit, dan lain-lain. Yang kedua itu warning atau alert pop, yang deskripsinya kotak dialog yang muncul ketika file yang diunggah terdeteksi mengandung data sensitif. Isi pesannya itu contoh sensitif data detektif action block yang berfungsi untuk memberitahu pengguna bahwa data tidak boleh dikirim. Sistem otomatis memblokir atau meminta otorisasi lebih lanjut. Bisa juga menyimulasikan opsi encrypt file. Selanjutnya, user activity log panel yang berfungsi menampilkan log aktivitas pengguna terkait data. Informasi yang ditampilkan, nama pengguna, waktu akses, file yang dibuka atau diunggah, jumlah file yang diakses, indikasi aktivitas tidak wajar, misalnya akses di luar jam kerja. Tujuannya untuk mendukung analisis perilaku pengguna. Bagian penting dari sistem keamanan berbasis konteks. Yang keempat itu ada admin dashboard, yang deskripsinya tampilan visual interaktif untuk administrator sistem keamanan. Komponen dashboard, grafik unggahan yang diblokir, jumlah peringatan atau insiden kebocoran, tren aktivitas pencurigaan, distribusi akses data berdasarkan waktu, perangkat, dan lokasi. Fungsinya memudahkan monitoring keamanan secara keseluruhan, memberikan insight untuk menyesuaikan kebijakan proteksi. Selanjutnya, pemilihan komponen dan teknologi pendukung DLP. Yang pertama, first point, DLP dipilih karena kemampuannya dalam mendeteksi data berdasarkan konteks, namun bukan hanya konten, serta integrasinya dengan endpoint, email, dan cloud. Yang kedua, Symantec DLP digunakan untuk deteksi berbasis template dan integrasi ke sistem CM, terutama pada skenario organisasi yang besar. Selanjutnya, untuk deteksi perilaku abnormal digunakan User Behavior Analytics atau UBA dari Exabeam atau Splunk UBA yang memungkinkan sistem mengenali pola kebocoran yang tidak terdeteksi oleh aturan yang statis. Yang terakhir, diterapkan enkripsi berbasis endpoint dan kebijakan akses berbasis Zero Trust melalui segmentasi mikroperimeter dan autentikasi berbasis perangkat serta lokasi. Selanjutnya, desain arsitektur framework DLP. Framework yang dirancang terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu klasifikasi data, kebijakan proteksi, monitoring pelaku, dan respon yang insiden. Adapun desain arsitektur yang pertama itu klasifikasi data, yang mengidentifikasi data sensitif seperti data pribadi, finansial, dan dokumen rahasia berdasarkan konten dan konteks. Yang kedua, kebijakan proteksi, yang menerapkan aturan seperti blokir transfer via USB, enkripsi email, dan pembatasan upload ke cloud.
Yang ketiga, monitoring pelaku, menggunakan UBA untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti akses besar-besaran atau di luar jam kerja. Yang keempat, respon dan pelaporan, terintegrasi dengan SIEM untuk analisis insiden, pelaporan otomatis, dan pengiriman alert. Nah, arsitektur ini dirancang modular agar mudah diintegrasikan ke lingkungan hybrid atau on-premise dan cloud dengan interoperabilitas yang tinggi. Selanjutnya, penyusunan implementasi dan operasionalisasi. Berdasarkan rancangan framework, disusun panduan teknis implementasi untuk tim keamanan TI organisasi. Panduan ini mencangkup 1. Contoh template kebijakan proteksi file sensitif di email dan CloudStrike. Kedua, integrasi DLP dan Active Directory untuk sinkronisasi pengguna dan pengelolaan hak akses. Ketiga, penggunaan alert threshold berbasis risiko. Misalnya, trigger jika pengguna mengakses lebih dari 100 dokumen sensitif dalam 1 jam. Keempat, simulasi insiden kebocoran data dan prosedur audit menggunakan tools DLP serta SIEM. Panduan ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan struktur organisasi, tingkat sensitivitas data, serta kebijakan keamanan yang berlaku di berbagai sektor seperti perbank, pendidikan, atau kesehatan. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu pengembangan framework DLP yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis konteks sangat penting untuk meningkatkan keamanan data di jaringan modern. Framework ini menggabungkan klasifikasi otomatis data sensitif, analisis pelaku pengguna, serta kebijakan proteksi berbasis konteks dan perangkat, integrasi dengan sistem seperti SIEM, firewall, dan arsitektur Zero Trust meningkatkan efektivitas pencegahan kebocoran data. Pendekatan modular memungkinkan pengelolaan risiko secara optimal di berbagai kanal, termasuk endpoint, email, dan CloudStrike. Nah, disarankan menerapkan framework DLP secara bertahap untuk memastikan adaptasi yang efektif. Edukasi pengguna melalui pelatihan penting guna mengurangi risiko kesalahan manusia. Integrasi teknologi seperti UBA dan automasi dapat meningkatkan deteksi dan respon. Pengujian di lingkungan nyata diperlukan untuk validasi dan penyesuaian kebijakan. Kolaborasi dengan pihak terkait juga penting agar DLP selalu terbarui menghadapi ancaman terbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.